sarana hiburan untuk keluarga. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Merah dimanapun Anda berada. Anda masih menyimak kami di 100,20 FM dalam program acara dialog eksklusif melalui bicara. Nah, kali ini kita mengangkat tema terkait dengan permasalahan atau persoalan DBD, sahabat Merah semuanya, yang masih marak terjadi khususnya di Nangampino terkait dengan penanganan seperti apa penanganan dan alur pemeriksaan di Puskesmas Nangampino. Nah, sahabat Merah semuanya, mengapa kita angkat ya tema pada kali ini di Kecamatan Nangampino? Karena berdasarkan data yang kita dapatkan dari Dinas Kesehatan minggu lalu itu kasus yang banyak terjadi itu di Nangampino. Nah, sahabat Merah semuanya, DBD masih mengintai ya, jangan lengah dan jangan abai tentunya, dan mudah-mudahan DBD segera usai ya. Penanganan penyakit DBD haruslah cepat, sahabat Merah, dan pelayanannya haruslah tepat. Untuk itu kita sudah hadirkan dua narasumber dari Puskesmas Nangampino. Ada Ibu Erna Rosidiana, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Administrasi Publik. Bu, selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ya, boleh didekatkan. Ya, kemudian yang kedua ada Ibu Agnes Erpianti. Ya, beliau pengelola surveillance DBD Puskesmas Nangampino, sahabat Merah semuanya. Nah, selamat pagi, Ibu. Oke, boleh didekatkan? Ya, oke. Di pagi hari ini ya, sahabat Merah semuanya, kita membahas terkait penanganan penyakit DBD di Puskesmas Nangampino. Nah, berkaitan dengan hal ini ya, memang sahabat Merah semuanya ya, memang di cuaca yang seperti sekarang ini, kadang ya panas, kadang bisa juga hujan ya beberapa hari. Nah, yang menyebabkan genangan air tentunya, sahabat Merah semuanya, genangan air, dan tentunya akan meningkatkan menumbuh kembang biakan jentik-jentik atau sarang nyamuk DBD. Nah, kita kali ini akan membahas terkait dengan pelayanan, nah atau penanganan nih di Puskesmas Nangampino. Nah, kemudian sahabat Merah semuanya, terlebih dahulu kita akan berbicara mengenai data dulu ya. Nah, data dulu dari Puskesmas Nangampino ya, mungkin untuk ya secara khusus ya, yang ada di Nangampino ini per 8 November ya, sudah berapa pasien yang ada? Boleh untuk Ibu Agnes? Ya, untuk update data terakhir ini ya, di Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas Nangampino itu kita sudah ada 160 kasus. Ya, kalau untuk update data yang minggu terakhir itu minggu ke-44, kita yang dilayani di Puskesmas Nangampino itu pemeriksaannya terdapat 4 kasus. Ya. Untuk di Nangampino ini sendiri yang terbaru itu ada 4 kasus. Ya, nah, itu yang untuk pemeriksaan di Puskesmas. Ya, untuk pemeriksaan di Puskesmas, dan sahabat Merah semuanya, ini untuk di Puskesmas itu sendiri. Nah, kalau untuk di luar Puskesmas, artinya untuk di rumah sakit swasta atau rumah sakit umum itu masih ada, Bu, untuk pasiennya. Ya, masih ada. Masih terus meningkat gitu ya. Nah, ini sahabat Merah semuanya yang perlu kita waspadai ya, terkait dengan penyakit DBD yang masih marak sekali terjadi untuk di Nangampino ini sendiri. Nah, kalau untuk faktornya, Bu, kan kita
melihat ya, kalau kita melihat minggu lalu untuk di Nangapino ini sendiri memang cukup tinggi ya angka positif DBD. Nah ini apa namanya, untuk keseluruhan ya, untuk keseluruhan ini angkanya cukup tinggi sekali. Nah kalau untuk faktornya Bu, apa yang menyebabkan Nangapino ini cukup tinggi untuk penyakit DBD? Iya, kalau untuk faktornya jelas ya, yang pertama itu adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk begitu ya, artinya memang di wilayah perkotaan yang paling banyak Bu ya? Ya, memang di wilayah perkotaan ini yang banyak. Oke, di wilayah perkotaan, sahabat Ramiran semuanya. Nah, selain kepadatan penduduk, ada faktor lain enggak Bu? Untuk apa namanya, yang mempengaruhi atau yang menyebabkan perkembangbiakan nyamuk DBD ini di Kabupaten Melawi, khususnya di Nangapino ini cukup merebak. Apakah ada faktor lain Bu? Selain kepadatan penduduk ini Ya. Perubahan cuaca. Perubahan cuaca ya, cuaca. betul ya. Yang kita singgung di awal acara tadi, sahabat Lamira semuanya ya. Selain dengan kepadatan penduduk, memang cuaca ini ya yang menyebabkan perkembangbiakan nyamuk ya, khususnya jentik nyamuk ini cukup merebak di Kecamatan Nangapino ini sendiri. Nah, oke, kemudian kita beralih ke Ibu Erna Rosidiana, Bu. Ya, nah, Rosdiana. Oke. Nah, kalau untuk pelayanan di Puskesmas Nangapino ini, Bu, dalam menangani terkait dengan penyakit DBD seperti apa? Baik, saya menjawab Ya. untuk penanganan kasus DBD. Pada kami unit pelaksana teknis, Ya. kami bisa melakukan pemeriksaan penunjang Seperti dari apa saja dokter, tuh, Bu? seperti pemeriksaan darah lengkap. Darah lengkap? Ya, ada SE. Biasa dokter kalau hari pertama kunjungan, Ya. pertama itu NS1 antigen, dan ada pemeriksaan denyu, IgG dan IgM. Habis itu dilanjutkan dengan pemeriksaan darah lengkap. Ya. Nah, NS1 antigen positif ini demam hari pertama kadar akan naik dan menurun di hari ke-5 sampai hari ke-6. Dan NS1 positif spesifik untuk demam DHF, yaitu demam berdarah. Demam berdarah, Iya. Bu, ya. Nah, seperti itu sahabat Ramira semuanya untuk pelayanan di Puskesmas Nangapino begitu, Bu ya. Ada 3 jenis pemeriksaan. Ada 3 jenis pemeriksaan. Nah, itulah sahabat Ramira semuanya ya, untuk pelayanan atau pemeriksaan, Bu ya. Nah, lebih ke pemeriksaan di Nangapino. Artinya kalau untuk selebihnya itu pasien diarahkan kemana, Bu? Jika memang positif Ya. DBD, DHF ini berarti memang dirujuk ke fasilitas yang lebih ini lagi rujukan, yaitu kita ada KBJ, KCH, RSUD. Oh ya, untuk ya, penanganan ya. lebih untuk lanjut. penanganan lebih Iya. lanjut, karena memang ya takutnya ini masyarakat ya menganggap ini puskesmas tidak melakukan Iya. pelayanan nih ya dalam bahasa kasarnya seperti itu. Padahal memang secara aturan dan regulasi memang hal itu bukan menjadi wewenang, Bu ya, betul Bu ya. Nah, dari Puskesmas Nangapino ini sendiri, artinya memang untuk pasien ya yang dalam arti kata sudah rawat inap lah, Bu ya. Iya. Nah, sudah rawat inap itu harus dirujuk ke rumah sakit umum daerah ya, dan rumah sakit swasta di Nangapino. Nah, itu ya sahabat Ramira semuanya untuk pelayanan ya, untuk pelayanan sendiri di Puskesmas Nangapino ya. Nah, boleh diminum Ibu. Santai aja. Kita bincang-bincang santai ya di pagi hari ini ya. Oke, nah memang ya sahabat Ramira semuanya ya, berkaitan dengan cuaca ini. Kalau sekarang, Bu, itu 3 hari ya kan, 3 hari hujan. Nah, itu udah luar biasa sekali ya. Kalau kita melihat di
belakang-belakang rumah kita, ya kan, di selokan-selokan ini cukup banyak sekali nyamuk. Nah, nyamuk yang berkeliaran begitu. Nah, kalau untuk apa namanya, ciri-ciri tersendiri dari nyamuk DBD ini, mungkin ada ciri khusus, Bu Agnes? Iya. Kalau untuk nyamuk demam berdarah ini, bagaimana cara kita mengenalinya? untuk mengendalinya, nyamuk demam berdarah ini nyamuknya kecil, Pak. Kecil dan berwarna hitam, terus ada belang-belang putihnya. Kecil, berwarna hitam, dan belang-belang putih. Nah, itu nyamuk DBD. Iya. Nah, tapi ya Dan kalau nyamuk ini dia menggigitnya di waktu pagi dan sore hari. itu untuk siklus waktunya. Ya, untuk siklus waktunya. Jadi dia dari jam 7 sampai jam 10, dari jam 3 sampai jam 5. Itu dia menggigit. Siklus dia menggigit. Nah, jadi kalau misalnya di jam-jam segitu ada nyamuk-nyamuk berterbangan, ya bisa dicurigai dengan dia adalah nyamuk DBD. Ya. Artinya memang selain jam-jam yang disebutkan Bu Agnes tadi, memang sudah dipastikan bukan nyamuk DBD, seperti itu. Di antara jam-jam itu biasanya nyamuknya memang enggak berterbangan. Ya, artinya memang pagi dan sore hari ini, sahabat Ramira semuanya, yang harus diwaspadai ya, apalagi ini anak-anak kecil, Bu. Anak-anak kecil ini kan belum ngerti, ya kan. Kalau kita dewasa oke lah, ya kan. Nah, tapi kalau untuk anak-anak kecil ini ya mereka asik main. Nah, jadi bukan lupa, memang tidak tahu, ya kan. Nah, memang tidak tahu. Nah, seperti apa namanya, upaya dari dinas atau puskesmas Nanga Pino ini ya, dalam mengedukasi para orang tua untuk selalu dan senantiasa menjaga anak-anaknya supaya terhindar dari penyakit DBD, Bu. Ya. Jadi ini edukasi untuk anak-anak, untuk orang tua yang punya anak-anak yang usia sekolah dan usia bermain, ya Pak. Gunakan minyak serai. Itu minyak serai efektifnya 4 jam. Jadi diolesi setiap 4 jam sekali. Itu kalau misalnya aktivitas di luar rumah, misalnya tidak suka dengan bau minyak serai, ini kan ada juga nih, pakailah lotion nyamuk. Oke, itu opsi lainnya lagi ya. Opsi lainnya. Jika di rumah, pasanglah anti nyamuk. Sekarang kan udah banyak nih anti nyamuk, dari yang bakar, elektrik, sampai semprot kan. Itu lebih aman. Dan untuk anak-anak yang di rumah, anak-anak kecil yang masih tidur dari jam 8 itu kan masih anak bayi-bayi. Iya, banyak itu, Bu. Pakai kelambu aja. Oh, pakai kelambu. Ya. Kelambu khusus bayi lah ya. Kelambu khusus bayi. Nah, ya kalau tidak kelambu, nah maka opsi lainnya itu yang disebutkan Ibu Agnes tadi, anti nyamuk tadi, sahabat Ramira semuanya, karena memang ya sesuai dengan perkembangan zaman juga, Bu ya. Nah, oke lah kalau untuk anak bayi masih ada yang pakai kelambu, tapi kalau kita orang dewasa ini, apalagi yang anak-anak yang tinggal di kos, misalkan anak-anak sekolah kan. Nah, ini yang ya luar biasa, Bu ya. Nah, artinya dari orang tua jauh tidak ada yang ngontrol. Nah, seperti apa himbauan kepada anak-anak muda ini kan, yang karena memang kita ketahui, sahabat Ramira semuanya, nyamuk DBD ini, Bu ya, menurut data yang kami dapatkan, tidak pandang usia, betul, Bu ya. Nah, tidak pandang usia. Nah, kalau tadi anak bayi, nah kemudian untuk orang dewasa, bagaimana imbauan khususnya anak-anak sekolah, anak-anak SMP, SMA yang tinggal di kos atau jauh dari orang tua, Bu? Silakan. Kalau untuk anak-anak yang tinggalnya di tempat kos misalnya ya, yang pertama tadi tetap aja sih dengan, kalau untuk diri sendiri itu tetap aja lah dengan penggunaan lotion, perlakuannya sama. Sama. Misalnya tidak mau pakai lotion, terus lakukan 4M+. Untuk apa di tuh, Bu? kos-kosan itu 3M+, dia menguras tempat mandi itu. Dia 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Terus menutup tempat-tempat penampungan air. Tempat penampungan air yang susah dijangkau.
Dan yang ketiga mendaur ulang barang-barang yang sudah dipakai itu supaya tidak dijadikan sampah. Iya. Nah, artinya memang harus ada kebersamaan lah, Bu ya. Nah, artinya kalau kita melihat kasus, Bu, misalkan ini kita ilustrasikan seperti ini. Misalkan itu kan di kos. Nah, yang pastinya kos itu kan tidak sendirian. Nah, tidak sendirian, banyaklah penghuni-penghuni lain. Nah, artinya memang itu harus ada kesadaran atau kebersamaan. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada kesadaran, misalkan hanya satu orang saja nih, hanya satu orang saja. Nah, apakah itu memang ya dalam bahasa kasarnya percuma atau bagaimana, Bu? Untuk untuk tindakan seperti itu, melakukan 3M+ ya. Nah, kalau hanya dilakukan seorang saja, Bu. Nah, bagaimana? Tidak dilakukan oleh tetangga-tetangga sebelahnya. Bagaimana itu, Bu? Iya. 3M+ ini memang harus dilakukan secara bersama-sama ya. Karena memang nyamuk ini kan terbangnya radiusnya 100 meter. 100 meter ya. Jadi memang untuk menangani masalah DBD ini ya bersama-sama sih seharusnya. Karena memang membutuhkan kerjasama. Ya kita pahamlah dengan kesibukan masyarakat misalnya kan yang tidak sempat menguras seminggu sekali. Kalau menutup sih saya rasa bisa lah ya. Kalau menguras ini, kalau memang tidak sempat 1 minggu 1 kali, boleh setelah dikuras sekali nanti minta bubuk abatenya di puskesmas bisa. Itu efektifnya sampai 3 bulan misalnya. 3 bulan, ya sudah 3. Kalau 3 bulan kan saya rasa tidak mungkin tidak sempat lagi ya. Iya, betul. Nah, oke, itulah ya memang artinya memang harus ada kebersamaan lah ya, kesadaran bersama mengatasi atau memberantas terkait dengan penyakit DBD khususnya di Kecamatan Nangapino ini sendiri. Nah, oke, sahabat Ramira semuanya dimanapun Anda berada. Nah, masih akan kita lanjutkan ya untuk perbincangan dan pembahasan terkait dengan pelayanan ya dan pemeriksaan penyakit DBD di Nangapino. Namun kita jeda ya, usai break kita akan kembali tetap di 100,20 FM. 100,2 MHz musik, informasi dan solusi. Inilah Radio Melawi Raya, sarana hiburan untuk keluarga. Tetap bersama kami. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-59, Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi menyelenggarakan Jalan Sehat dengan ratusan door prize berupa sepeda, kulkas, mesin cuci, dan masih banyak lagi hadiah menarik lainnya. Serta diadakan pelayanan kesehatan gratis, screening penyakit tidak menular, pengobatan gratis, pembagian obat cacing, imunisasi JE, aksi bergizi, pembagian tablet tambah darah bagi remaja putri. Jangan lupa membawa KTP atau kartu keluarga untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Acara ini dimeriahkan oleh Daud Jordan, petinju nasional, dan band puzzle musik, serta dipandu MC kondang Rumi Dinsa. Jangan lupa, acara dimulai hari Minggu, tanggal 12 November 2023, pukul 6.30 pagi. Datang dan meriahkan, dapatkan kesempatan Anda untuk membawa pulang ratusan hadiah. Salam sehat bersama Borneo 58. Kita akan mendengarkan kisah nyata kesembuhan setelah mengkonsumsi Borneo 58. Saya berbicara dengan siapa nih, Pak? Bapak Umaruddin. Umur Bapak ini berapa, Pak? 61 tahun. Apa keluhan Bapak selama ini, Pak? Keluhan Bapak selama ini terutama belakang terasa sejuk, bagian belakang. Kedua-duanya busur belakang sejuk. Oh, terus? Terus kena ambeien. Ambeien itu udah 4 tahun. 4 tahun ambeien, Pak ya? Ya, 4 tahun. Terus selama ambeien itu apa yang terjadi, Pak? Sering mulas-mulas. Terus? Mau
buang air besar BAB itu, keluar BAB itu, setelah keluar itu lalu darah itu turun juga seperti orang motong ayam. Oh, jadi darah segar itu keluar seperti darah orang motong ayam, Pak ya? Motong ayam. Itu udah berapa lama tuh, Pak? Kita 4 tahunan. 4 tahunan. Jadi selama Bapak menderita sakit ambeien seperti itu, Bapak sudah lakukan apa saja? Pergi ke rumah sakit, berperiksa rumah sakit, kasihnya obat, beberapa kali ke rumah sakit, masih belum juga sembuh. Oh, jadi selama berada di rumah sakit dan diobati, tapi belum ada hasil yang maksimal, Pak ya? Ya, belum ada hasil yang maksimal. Penyakit ambeien ini adalah penyakit yang disebabkan karena adanya peradangan pada anus atau pada dubur kita, di mana pada saat itu terjadi goresan akibat kotoran kita yang keras, sehingga adanya bakteri di situ menimbulkan infeksi. Jadi peradangan itu kalau dibiarkan sangat berbahaya. Nah, saya dengar Bapak ini juga mengkonsumsi Borneo 58. Apa benar tuh, Pak? Ya, benar. Gimana, Pak, setelah Bapak mengkonsumsi Borneo 58, apa yang terjadi, Pak? Setelah minum obat Borneo 58, pertama Bapak merasanya badan nyaman dan rasa sakitnya menurun. Oh, gitu. Setelah 2 botol, 3 botol terasanya lalu hilang. Sekarang sudah sembuh, tidak ada lagi yang keluar waktu BAB-nya. Demikian telah kita dengarkan kesaksian dari Bapak Umar Udin yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Kusuma, Gang Ismail, yang telah menderita penyakit ambeien selama 4 tahun. Salam sehat bersama Borneo 58. Salam sehat bersama Borneo 58. Kita akan mendengarkan kisah nyata kesembuhan setelah mengkonsumsi Borneo 58. Salam sehat bersama Borneo 58. Saat ini saya berada di rumah kediaman Ibu Arwana di Jalan Pangeran Cinata, Gang Ismail, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Baik Ibu, kalau boleh tahu Ibu ini menderita sakit apa? Gagal ginjal, sakit jantung, mah kronis, kista. Jadi termasuk penyakit komplikasi, darah tinggi juga Ibu. Oh. Ini sudah berapa lama Ibu menderita komplikasi seperti ini nih? 6 tahun. 6 tahun? Nah, Luar biasa, 6 tahun gagal ginjal. Ini artinya gagal ginjal ini penyakit yang sangat berbahaya sekali. Barangkali untuk gagal ginjal saat ini terapi medik yang umum dilakukan adalah biasanya cuci darah atau cangkok ginjal. Tentunya perlu kita ketahui bahwa untuk terapi kedua ini membutuhkan biaya yang sangat-sangat mahal sekali. Ketika Ibu tidak cuci darah pada saat kemarin itu, apa yang Ibu rasakan? anak kepala ibu pusing, Kepala pusing, bengkak, badan bengkak ya. Kemudian jantung ibu agak-agak jantung berdebar, kuat sakit bau anak badan, perut anak sakit, sakit, sampai kistanya juga terasa sakit. kista. Kalau kencingnya gimana Bu? merah. Kencing merah. Jadi memang untuk kasus-kasus seperti ini akan menampakkan tanda-tanda seperti itu. Makanya tidak jarang bahwa penderita ginjal jika tidak melakukan cuci darah 1 minggu saja, itu biasanya penderita itu akan lewat, artinya akan meninggal dunia. Kalau boleh tahu, barangkali ada teman-teman Ibu yang mengalami hal serupa, Bu ya? Ada tiga orang yang udah meninggal. 3 orang yang sudah meninggal karena tidak cuci darah. Jadi sehari saja terlambat cuci darah sudah meninggal. So, memang Bu, bahwa untuk kasus seperti ini memang harus kita lakukan cuci darah. Kalau tidak memang lewat ya. Kalau boleh saya tahu, saya dengar Ibu ini mengkonsumsi Borneo 58, benar Bu? Ya. Ibu tahu Borneo 58 itu dari mana Bu? Dari radio. Dari radio. Boleh Ibu ceritakan bagaimana sih awal-awal Ibu minum Borneo 58 ini? Setelah kami minum Borneo 58, 3 jam sudah minum, jantung kami tenang, tidak sakit, ginjal kami pun tidak sakit, terasa sakit. Kista kami pun tidak bengkak, kepala kami tidak pusing, nafas kami dah alhamdulillah. Kalau boleh saya tahu Ibu, apakah Ibu sudah pernah melakukan cuci darah? Pernah, dah 6 bulan dah kami cuci darah, dari bulan 2 sampai bulan 6. Bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun 2020 ini Bu ya. Terus setelah bulan Juni berhenti cuci darah? Berhenti.
Dari bulan 7 sampai sekarang ini tidak ada cuci darah ya. Cuci darah. Kalau menurut pendapat Ibu, Borneo 58 ini seperti apa sih Bu? Bagus untuk ibu. Kira-kira saran Ibu ini untuk masyarakat itu seperti apa Bu? Kawan-kawan, kalau mana yang merasakan sakit, gagal ginjal, jantung, darah tinggi, kena kista, sakit emah, asam urat, belilah anak Borneo 58. Kami dah merasakan, dah tenang, dah enak badan kami nih, ndak ge bengkak, ndak ge pusing, darah kami dah normal lah rasanya. Demikianlah kita dengarkan kesaksian kesembuhan dari Ibu Arwana yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata, Gang Ismail, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, yang telah merasakan khasiat dari Borneo 58. Saat ini kondisinya sangat normal sekali, badannya segar, alhamdulillah. Salam sehat bersama Borneo 58. 100,2 MHz musik, informasi dan solusi. Inilah Radio Melawi Raya, sarana hiburan untuk keluarga. Tetap bersama kami. Baik, pendengar Mera di manapun Anda berada, nah Anda masih menyimak kami di 100,20 FM. Kita lanjutkan perbincangan ya, masih bersama kita dua narasumber dari Puskesmas Nangapino. Nah, kita kali ini akan berbicara mengenai ya terkait dengan alur, sistem segala macam ya, kemudian terkait dengan alat-alat yang ada di Puskesmas Nangapino. Nah, kita ke Ibu Erna Rosdiana ya, Bu Erna Rosdiana. Nah, ini bagaimana untuk alur pelayanan dari Puskesmas Nangapino terkait dengan DBD ini? Masyarakat harus kemana dulu ini, Bu? Harus daftar ke misalkan ruang ini, ruang mana, atau gimana, Bu? Silakan. Karena DBD ini sudah mewabah ya, sudah menjadi tren. Ya. Jadi ketika orang tua anaknya demam, hari pertama sudah harus diperiksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama yaitu seperti puskesmas atau ke Labkesda atau ke rumah sakit. Nah, kalau kami Puskesmas Nangapino, seperti apa? Alurnya itu untuk pertama pasien jika demam hari pertama sudah boleh dilakukan pemeriksaan, yaitu pertama kalau ada yang mempunyai kartu BPJS, kartu BPJS atau yang umum pun bisa menerima. Ya. Yang pertama itu pendaftaran di loket. Sekarang pendaftaran sudah bisa sistem online juga. Ya. Kami sudah menggunakan berbasis online, jadi rekam medisnya sudah berbasis online, jadi bisa melalui loket pendaftaran. Setelah loket pendaftaran diperiksa di kajian awal, nanti diperiksa pertama, cek suhu dan lain-lain. Nah, nanti konsultasi ke poli umum, itu maksudnya ke dokter umum nanti. Nah, dari dokter umum nanti memberikan rujukan pemeriksaan ke laboratorium, yaitu tadi pemeriksaan NS1, pemeriksaan darah lengkap, dan pemeriksaan antibodi tadi IgG, IgM. Ya. Nah, setelah pemeriksaan itu keluar, NS1 itu sudah bisa kelihatan itu hari pertama. Positif dan positif. Negatifnya ya. Positif negatifnya. Kalau dulu kita kan masih menunggu beberapa hari, baru bisa kita melihat. Kalau sekarang hari pertama sudah terbaca. Sudah terdeteksi ya. Sudah terdeteksi ya. Kita sudah lebih canggih. Sudah kalau memang hasil laboratoriumnya menunjukkan DHF, sudah langsung dirujuk ke rumah sakit. Gitu. Nah, kalau untuk kapasitas dari puskesmas ini sendiri terkait dengan pemeriksaan yang Ibu singgung tadi, berapa maksimalnya, Bu, untuk masyarakat yang ingin memeriksa ya? Karena kita tidak tahu nih, mungkin ya sewaktu-waktu ada gejolak ini yang luar biasa sekali, Bu ya. Nah, terkait dengan merebaknya penyakit DBD ini. Nah, kalau untuk di Puskesmas Nangapino ini sendiri kapasitasnya berapa, Bu? Kalau pasien BPJS dia gratis ditanggung. Kalau pasien umum untuk konsultasi sekitar 10.000 dan pemeriksaan laboratoriumnya 40. Ya, darah lengkapnya NS1-nya itu
sekitar 40, ditambah kalau ada pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan tipes itu 40.000. Ya. Jadi sekitar kurang lebih 90 ribuan, tidak sampai 100. Ya, itu untuk biayanya, Bu, Biaya ya. pasien umum. Kalau untuk biaya pasien umum, sahabat Lamira semuanya, ya, artinya memang tidak sampai 100.000 ya. Nah, 90.000. Nah, siapkan Sesuai saja pergub, 90.000 untuk mengetahui ya, memeriksa apakah pasien ini, ya kan, pasien ini positif atau tidak Mengarah DBD, ke DBD atau ya, tidak, ya. mengarah ke DBD atau tidak. Nah, seandainya pasien ini dinyatakan positif atau terkena DBD, Bu. Nah, seperti apa alur selanjutnya dari Puskesmas Nangapino? Tentu kita memberikan rujukan dan saran Ya. ke rumah sakit, dan sebenarnya untuk DBD ini sendiri obatnya itu kan penurun panas, Iya. dan memang harus ditekankan pemenuhan nutrisi kepada pasien DBD ini. Iya. Nah, makanya setiap anak-anak atau pasien-pasien yang terkena DBD pasti kita yang kita tekankan sekali yaitu pemenuhan makanan-makanan bergizi seperti zat besi, dianjurkan minum susu, makan telur, dan banyak-banyak minum madu. Karena DBD, kalau dia sudah terkena DBD positif, biasanya yang diserang adalah sel darah merahnya itu menurun. Jadi DBD ini bisa menyebabkan pasien tersebut terkena anemia. Oke. Nah, itu yang kita hindari, yang bisa menyebabkan pasien tersebut drop. Dan jangan sampai untuk itu ketika kita mendapatkan anak atau pasien hari pertama itu sudah harus cek laboratorium. Kalau dibiarkan sampai hari kedua, ketiga, keempat, nah kita bisa tahu sendiri pasien tersebut pasti bisa drop. Apalagi kalau nutrisi di rumah tidak dijaga, gitu. Nah, artinya memang harus ada cepat tanggap lah ya, cepat tanggap dari misalkan orang tua, ya kan, terhadap anaknya mungkin yang menderita atau mengalami demam, ya kan. Nah, demam kita kan belum tahu nih, ya kita kan belum tahu. Nah, artinya memang kembali ke pertanyaan tadi terkait dengan kapasitas dari Puskesmas Nangapino ini, artinya memang belasan pasien, ya kan, belasan pasien pun artinya masih mampu untuk menampung untuk di pemeriksaannya. Bagaimana? Memang pemeriksaannya memang kami sediakan, Sediakan ya. Artinya memang sahabat Lamira semuanya, jadi untuk masyarakat luas, misalkan untuk Anda nih yang ingin periksa, ya kan, periksa ke Puskesmas Nangapino ini terkait dengan penyakit DBD, artinya memang bisa ya sewaktu-waktu nih, artinya memang tidak dibatasi, Bu ya, tidak dibatasi mau berapa banyak pun akan dilayani. Atau luar Nangapino silakan. Iya, nah dalam dan luar Nangapino juga bisa ya memeriksa di Puskesmas Nangapino. Nah, ini yang perlu dijelaskan, ya kan, kepada masyarakat lah ya. Nah, kepada masyarakat berkaitan dengan pemeriksaan dan penanganan DBD di Nangapino. Nah, kalau untuk untuk ambulan, Bu. Nah, untuk ambulan ini berapa banyak di Nangapino untuk di Puskesmasnya, Bu? Pada saat ini sarana prasarana Puskesmas Nangapino sudah cukup lengkap. Kami sudah ada 2 ambulan. 2 ambulan. Ya, 1 ambulan sudah double gardan ya, jadi siap untuk keluar daerah juga. Siap untuk keluar daerah juga. Bisa untuk keluar daerah ke medan-medan yang lumayan cukup berat juga. Iya. Jadi untuk pasien-pasien juga sudah kami akomodir untuk yang dalam kota maupun biasanya rujukan keluar juga sudah pernah. Iya. Nah, kalau terkait dengan biaya, Bu, kalau untuk ambulan itu sendiri bagaimana untuk sistemnya? Karena Puskesmas itu diatur dalam Perbub ya, seperti tadi. Bisa dijelaskan. Harga-harga sudah ada Perbubnya. Jadi kami juga sudah sesuai Perbub, dia biasa sesuai jarak tempuh. Sesuai jarak tempuh. Sesuai jarak tempuh. Kalau misalkan jarak tempuh yang ya jauh lah ya, misalkan jauh
kalau untuk kita di Nangapino ini mungkin di ujungnya itu daerah Nusa Pandau mungkin ya. Nah, daerah Nusa Pandau atau ke Peruluan sana, kira-kira itu berapa Bu yang harus dikeluarkan oleh masyarakat itu sendiri? Kalau terlalu yang sangat jauh biasanya 200 sampai 300-an tergantung. Tergantung ada kelipatan mililiternya sih. Iya. Nah, artinya memang siapkan sajalah ya sahabat Ramira semuanya 200 sampai 300 untuk ambulannya. Nah, tapi artinya memang 24 jam ini siap Bu ya untuk ambulannya kemanapun. Ada supir memang khusus supir ambulan. Ya, luar biasa nih sahabat Ramira semuanya ya, luar biasa memang Puskesmas Nangapino ini ya sampai saat ini memang sarana prasarananya memang sudah memadai sekali lah Bu ya. Nah, luar biasa terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, kalau untuk ambulannya Bu, kalau masyarakat umum ya kan, masyarakat biasa nih misalkan, nah bagaimana caranya untuk mendapatkan layanan ambulan ini? Bagaimana sistemnya untuk menghubungi ke Puskesmas Nangapino Bu? Bisa dijelaskan? Apakah ada memang nomor khusus, ya nomor kontak WhatsApp ataupun telepon seluler biasa? Mungkin bisa diinformasikan ya ke masyarakat luas, khususnya di dalam kota Nangapino ini sendiri jika sewaktu-waktu memerlukan layanan ambulan ini Bu. Nah, baik. Sebenarnya Puskesmas Nangapino ini kan sudah ada Facebook juga, sudah ada Instagram, sudah keluhan juga bisa disampaikan keluhan langsung atau informasi langsung, atau biasanya kami sudah ada nomor kontak di Facebook atau di Instagram itu. Keluhan dan saran juga bisa disampaikan di nomor yang tertera di kontak, bisa juga langsung ke nomor kepala puskesmas atau ke Kasubag TU, biasanya. Jadi ada nomor-nomor yang memang bisa dihubungi. Kalau yang ada di Facebook itu, boleh disebutkan Ibu? 0821 55 96 5636 itu nomor pengaduan dan keluhan. Ya, artinya memang ya bahasa aktif. Sederhananya kalau mau memerlukan ambulan ya sewaktu-waktu, nah bisa menghubungi nomor tersebut ya. Nah, ini sahabat Ramira semuanya, selain datang langsung, memang dari pihak puskesmas telah menyediakan untuk layanan atau kontak-kontak yang bisa dihubungi dari jarak jauh ya. Nah, artinya seperti itu Bu. Oke, kita ke Ibu Agnes sahabat Ramira semuanya ya. Kita ke Bu Agnes. Nah, yang tadi sempat menyinggung ya terkait dengan larpasida ya, yang ya mungkin kita sebutkan merek dagangnya itu Abate Bu ya. Nah, Abate ini apakah ada Bu selain Abate ini untuk larpasida mencegah atau memberantas jentik nyamuk Bu? Kalau untuk mencegah dan memberantas jentik nyamuk, larpasida itu memang menggunakan Abate sih. Iya, yang sudah terkenal lah ya, dari zaman dulu. Dan Abate ini bisa didapatkan di puskesmas secara gratis. Secara gratis Bu ya. Nah, ini sahabat Ramira semuanya, Abate ini bisa didapatkan di puskesmas secara gratis. Nah, maksimal per kepala keluarga ini bisa mendapatkan berapa banyak Abate Bu? Ada ukuran maksimalnya atau bagaimana? Ada jumlah maksimalnya atau bagaimana Bu? Pemberian Abate ini nanti kami sesuaikan dengan jumlah tong yang ada di rumah. Jumlah tong yang memang akan ditaburi bubuk Abate ini. Jadi supaya apalagi sekarang udah musimnya ini kan, jadi biar semuanya bisa dapat. Nah, mungkin kalau sebagian orang ini, beberapa masyarakat ini sudah tahu lah ya untuk penggunaan cara penggunaan dari serbuk Abate ini. Nah, tapi ada juga yang masyarakat masih bingung. Ini bagaimana caranya ya kan? Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu. Penggunaan bubuk Abate ini dia pertama yang harus kita lakukan adalah menguras dan membersihkan tempat penampungan air ya. Kenapa dan dikuras dan dibersihkan itu
dinding-dindingnya menggunakan sabun. Sabun ya? Ya, menggunakan sabun atau rinso. Kenapa harus menggunakan sabun atau rinso? Karena kalau tidak menggunakan sabun atau rinso itu kan kotoran yang lama-lama masih menempel di dinding. Jadi nanti kerjanya bubuk abate ini jadi tidak maksimal. Kan ada nih beberapa orang yang kalau mau menguras itu hanya membuang air tanpa membersihkan. Ya. Jadi itu harus dibersihkan dulu dinding-dindingnya dan dibiarkan dulu kering selama ya kurang lebih lah satu menit gitu. 1 menit. Iya. Ya. Kalau pakai drum langsung ditumpahkan. Iya. Ditengkurapkan itu. Iya. Nah, bisa seperti itu. Nah, setelah itu penampungan airnya diisi penuh. Ya. Diisi penuh. Setelah penuh baru nanti kita menaburinya di pinggir-pinggirnya karena dia nanti kan efektifnya di dinding-dinding ya. Oke, seperti itu sahabat Ramira semuanya. Jadi penggunaan dari bubuk abate ini ternyata memang ada cara-cara tertentu lah ya. Tapi kalau tidak menggunakan cara yang Ibu jelaskan tadi ya kurang maksimal lah ya ibaratnya kurang maksimal. Nah, itu sahabat Ramira semuanya ya. Nah, kalau Bu Erna terkait dengan upaya dari Puskesmas Nangapino dalam pemberantasan DBD ya di wilayah kita. Nah, apa target dari pihak Puskesmas ini? Apakah ya melibatkan dari unsur desa begitu, ada kader-kader tertentu misalkan yang dilibatkan. Nah, bagaimana Bu untuk targetnya? Ya, baik. Jadi kalau penanganan DBD ini karena sudah menjadi tren dan kasus bersama, jadi harus kita selesaikan bersama. Tidak hanya tugas orang kesehatan puskesmas atau rumah sakit. Jadi kita wajib melibatkan lintas sektor di sini. Lintas sektor yang bisa kami hubungi ke kecamatan, yaitu Pak Camat. Jadi Pak Camat nanti menghimbau ke kepala desa. Nah, khusus untuk Nangapino ya, untuk kecamatan lain saya kurang tahu. Kalau Nangapino sudah ada himbauan untuk ke kepala desanya. Kita ada 17 desa. 17 desa sudah dihimbau melalui surat himbauan. Jadi wajib melakukan pemberantasan sarang nyamuk seperti zaman dulu, diaktifkan kembali Jumat bersih seperti Minggu bersih. Dan memang yang harus ditekankan bukan fogging. Bukan fogging ya. Nah, ini yang menarik. Apa yang sebenarnya memang harus ditekankan ini, Bu? Nah, masyarakat berpikir, bahkan masyarakat di kota bukan hanya di hulu. Jadi setelah di fogging mereka merasa tenang, sudah efektif. Padahal sebenarnya fogging itu tidak efektif karena hanya membunuh nyamuk dewasa. Yang benar-benar ditekankan untuk mencegah DBD ini adalah 3M+ tadi, yang mungkin bisa ditambah dengan 4M+. 4 itu memantau. Tadi kan menutup, mendaur ulang, ya. Itu yang harus ditekankan kepada masyarakat, yaitu kebersihan di rumah masing-masing ya. Masih terkadang masyarakat mintanya di fogging, misalnya contoh setiap desa itu sudah pasti kades-kadesnya minta di fogging, Bu. Kami waktu itu sempat sebulan terakhir melakukan fogging di desa-desa terdekat. Memang tidak bisa terpenuhi semuanya untuk desa-desa yang jauh karena apa kendalanya, Bu? Kendalanya memang jam fogging itu tidak bisa sepanjang waktu ya. Tadi kan nyamuk-nyamuk itu pagi jam 7 sampai jam 10 dan sore juga jam 3 sampai jam 4 ya, jam 5. Jadi memang tidak bisa lama. Sementara kalau kita memfogging semua wilayah itu tidak tercover juga karena keterbatasan obat untuk fogging tersebut. Nah, karena permintaan untuk Nangapino sudah terlalu banyak, jadi obat yang tersedia di Puskesmas Nangapino, obat untuk fogging juga habis, terbatas. Begitu juga alat fogging kami tersedia 2, sekarang sedang rusak 1, sudah berapa kali diperbaiki karena memang tidak mampu mengcover semua 17 desa yang ada di wilayah Nangapino. Itu pun untuk di desa di kota itu sendiri seperti misalnya Desa Baru, Sidomulyo, karena kan
dilakukan fogging itu setelah mendapatkan kasus. Iya. Tidak serta-merta fogging itu kalau belum ada kasus. Nah, jika ada kasus, kita memfogging daerah-daerah yang memang titik-titik pasien DBD tersebut, baru bisa di fogging. Nah, itu pun kalau misalnya kami setelah fogging, kalau masyarakatnya masih tidak bersih-bersih, tidak melakukan 3M plus tadi, nah ibaratnya pengasapan itu akan sia-sia karena hanya membunuh nyamuk dewasa. Sementara yang tadi seperti Bu Agnes katakan, di tempat penampungan, di tempat mungkin tempat penampungan air, dan memang beresiko untuk terjadinya pertumbuhan nyamuk tadi pasti tidak akan bisa efektif. Apalagi juga di rumahnya ada tumpukan-tumpukan kain atau ada ruangan-ruangan yang memang tidak sirkulasi udaranya tidak baik, juga bisa juga bisa hinggap itu nyamuk, dari nyamuk kecil sehingga nyamuk dewasa tadi. Jadi memang fogging tidak efektif. Yang paling efektif adalah 3M plus tadi. Ya, artinya memang 3M plus dan kebersamaan dari kita semua, tidak hanya dari pihak kesehatan saja, tapi dari kita masyarakat. Nah, sahabat Ramira semuanya yang mau menanggapi, mau bergabung, tentunya bertanya kepada narasumber, silahkan kalau ada kalau ada nih di 0812 5535 4114. Nah, kami ulangi, kalau ada yang mau menanggapi terkait dengan permasalahan DBD yang saat ini terjadi, nah boleh bergabung aja di 0812 5535 4114. Nah, baik pendengar Ramira dimanapun Anda berada, nah sudah cukup banyak sekali yang kita ulas yang dijelaskan oleh Bu Agnes dan Bu Erna, tentunya dari Puskesmas Nanga Pinoh, begitu sahabat Ramira. Nah, karena memang waktu kita juga terbatas Bu karena memang waktu kita juga terbatas, jadi mungkin langsung aja untuk memberikan closing statement lah. Nah, untuk memberikan imbauan-imbauan kepada masyarakat terkait dengan DBD ini, boleh Bu? Iya, karena DBD ini selalu terjadi setiap tahun. Biasa di musim penghujan, biasanya bulan 10 dan bulan 11 itu sudah pasti terjadi. Jadi kalau dari lintas sektoralnya, agar dapat mungkin ini hanya saran. Jadi dari desanya bisa menganggarkan atau memiliki mesin fogging tersendiri. Itu mungkin walaupun hanya bisa membunuh nyamuk dewasa, setidaknya ada upaya dari desa untuk mengurangi kasus DBD tersebut. Jadi sudah kami mengharapkan mungkin dari desa memiliki atau menganggarkan membeli mesin fogging sendiri. Nah, itu kalau yang dari desa. Kalau yang kami dari Puskesmas Nanga Pinoh, kami pemeriksaan kami sudah tersedia, kami sudah melaksanakan juga. Kami hanya bisa menghimbau yang tadi 3M plus itu, promosi kesehatan tentang 3M plus itu yang paling efektif. Bahkan tidak hanya di musim penghujan atau musim DBD saja, yang memang kewajiban kita wajib menjaga kebersihan. Betul. Menjaga kebersihan tidak hanya pas musim penyakit. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan dari Ibu Mungkin Agnes. ada tambahan dari Bu Agnes terkait dengan imbauan-imbauan kepada masyarakat berkaitan dengan DBD ini, Bu. Oke. Kita masih sama saja sih yang tetap harus melaksanakan 3M plus. Itu memang harus digalakkan. Harus Bu Nah, harus sahabat Ramira semuanya, 3M plus itu harus kita lakukan untuk mencegah. Mencegah karena mengobati itu mahal. Betul. Oke, Ibu, terima kasih sudah hadir di studio kami, berkaitan dengan permasalahan atau penanganan penyakit DBD di Puskesmas Nanga Pinoh ini. Nah, sahabat Ramira semuanya, jadi tetap jaga pola hidup kita, pola hidup sehat tentunya, sahabat Ramira semuanya. Pola makan kita juga harus dan mestinya
dijaga ya. Demikian, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyiaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100,2 MHz musik, informasi dan solusi.